adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Nah, kemarin kita kan sudah membahas materi FPB dan KPK. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang soal cerita, contoh-contoh soal cerita tentang FPB dan KPK, dan trik-triknya juga untuk mengerjakan secara cepat. Kalau kalian semua penasaran, pastikan kalian sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi kalian tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe, bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, sebelum ke soalnya, adik-adik masih ingat kan bagaimana cara mencari FPB dan KPK kemarin? Ada menggunakan pohon faktor dan tabel. Kalau kalian belum menonton, kalian bisa klik link di atas sini ya, atau nanti kakak cantumkan di description box. Intinya, untuk mencari FPB dan KPK, adik-adik harus sudah bisa memahami pembagian dan perkalian, dan juga adik-adik harus hafal mengenai bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu atau bilangan itu sendiri. Itu ya kuncinya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, ibu memiliki 24 permen rasa jeruk dan 36 permen rasa coklat. Semua permen itu akan dibagikan, ingat ya, ini ada kata-kata akan dibagikan kepada sejumlah anak, sehingga setiap anak memperoleh permen yang sama. Berapakah jumlah maksimal anak yang mungkin diberikan permen itu? Nah, ini adik-adik kuncinya. Jika ada kata-kata akan dibagikan, maka ini yang dicari adalah FPB-nya. Ya, kalau ada kata akan dibagikan, itu berarti yang dicari adalah FPB. FPB-nya dari apa kak? Ini dari 24 dan 36, gitu ya. Nah, ini kakak tulis bilangan prima di sini ya, supaya adik-adik tetap ingat ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kita cari menggunakan pohon faktor ya adik-adik, 24 dan 36. Kita bagi dulu deh nih. Dibagi 2 dulu ya, 2 bisa kan? 24 dibagi 2, 12 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 6, dibagi dengan 2 lagi, hasilnya 3, pintar. Nah, ini kan sudah bilangan prima, jadi selesai, cukup sampai di sini. Nah, lanjut yang 36 ya adik-adik, kita bagi 2 bisa ya, 2 hasilnya 18, dibagi 2 lagi hasilnya 9 dibagi 2 bisa apa tidak? Tidak. Jadi lanjut ke angka berikutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, pintar. Nah, sekarang yang bilangan prima kita lingkari supaya tidak salah ya adik-adik. Kita tulis di sini 24 faktorisasinya berapa saja? 2 pangkat ini 2-nya berapa kali? 3. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Lalu yang 36 faktorisasinya berapa? 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Oke, sekarang kita mencari FPB. Nah, FPB kemarin gimana adik-adik caranya? Masih ingat apa tidak? Kalau seperti ini, yang mempunyai angka yang sama antara 24 dan 36, ini angka yang samanya berapa adik-adik? Berarti 2 dan 3, gitu ya, karena ini hanya ada 2 angka, ternyata hanya ada 2 dan 3 dan semuanya punya. 2 juga ada di 24 dan ada di 36, 3 pun juga seperti itu. Ingat ya, kalau FPB kakak tulis di sini ya, cari pangkat terkecil. Pangkat terkecil. Nah, setelah ini tadi sudah dicari yang sama, kita cari pangkat yang terkecil. 2 pangkat terkecilnya berapa adik-adik? Ini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Berarti pangkat terkecilnya 2 pangkat 2, betul. Nah, sekarang 3-nya. 3-nya ini ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Jadi yang dipilih adalah yang kecil 3 pangkat berapa?
pangkat 1, betul. Jadi 2 pangkat 2, 4 dikalikan dengan 3, hasilnya 12. Jadi FPB nya adalah 12. Jadi untuk menjawab soal ini, karena ini soal cerita, kita tulis ya. Jadi jumlah maksimal anak yang diberi permen adalah 12. Gitu ya adik-adik. Ingat, jika ada soal cerita seperti ini, jika ada kata-kata akan dibagikan, jadi dicari FPB-nya. Oke, sampai sini paham? Lanjut ya ke soal yang kedua. Soal yang kedua, A, B, dan C mula-mula bersama-sama pergi berenang. A pergi berenang setiap 6 hari sekali. B pergi berenang setiap 9 hari sekali. Dan C berenang setiap 12 hari sekali. Kapan mereka bertiga akan berenang bersama-sama lagi? Nah, ini kuncinya. Kalau ada kata-kata akan berenang atau bersama-sama lagi, itu berarti kita harus mencari KPK-nya. KPK kemarin pengertiannya kan kelipatan. Nah, ini juga kelipatan hari keberapa mereka akan berenang bersama-sama. Jadi kita cari ya faktorisasinya antara 6, 9, dan 12. Kita bagi dulu ya. 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. Berhenti ya, karena semua sudah bilangan prima. Yang kedua 9. 9 dibagi 2 bisa apa tidak? Karena tidak, berarti dibagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Betul. Nah, 12 dibagi berapa? 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, kalau sudah tahu faktorisasinya, kita tulis seperti yang mencari FPB tadi. Ini berarti 2 dikalikan dengan 3. Ini 9, 3 pangkat 2. 12 nya 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Nah, cara mencari KPK adalah semua bilangannya ditulis. Nah, kan ini ada yang sama, jadi ditulis salah satunya saja. Berarti kan ada angka 2 dan 3 saja. Yang lainnya tidak ada kan? Nah, kalau bedanya di FPB tadi ditulis yang sama saja. Kalau ini meskipun 9 tidak punya angka 2, itu tetap ditulis karena ini yang dicari KPK-nya. Pembedanya lagi jika KPK adalah dicari yang pangkat tertinggi. Bedanya di sini ya adik-adik. Kalau KPK ditulis semuanya dan dicari pangkat tertinggi, kalau FPB tadi dicari yang sama dengan pangkat yang terendah. Nah, 2-nya yang paling besar itu pangkat berapa adik-adik? Pangkat 2. Lalu 3-nya yang paling besar pangkat 2. Jadi ini 4 kita kalikan dengan 9, yaitu 36 hari. Jadi jawabannya dari soal cerita ini, kapan mereka bertiga akan berenang bersama-sama lagi? Jadi mereka bertiga akan berenang bersama (36 hari lagi. Gitu ya adik-adik. Nah, gimana nih? Sudah paham belum cara mencari FPB dan KPK? Sama saja sebenarnya di soal cerita ini. Yang penting adik-adik harus sudah paham itu harus mencari FPB atau KPK. FPB tadi biasanya dibagikan, itu biasanya mencari FPB. Kalau bersama-sama lagi itu mencari KPK. Oke, soal terakhir pemantapan. Soal yang terakhir. Nah, ini
Pada tanggal 1 Juli, Rio, Ria, dan Ricky berkunjung bersama ke perpustakaan. Rio setiap 7 hari sekali, Ria setiap 6 hari sekali, dan Ricky setiap 14 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berkunjung bersama-sama lagi? Nah, tadi kalau bersama-sama lagi berarti mencari KPK, betul. Jadi kita cari faktorisasinya ya, antara 7, 6, dan 14. 7 ini adalah bilangan prima, jadi faktorisasinya hanya 7. 6 kita bagi ya, 2 hasilnya 3. 14 apakah bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 7. Nah, kita tulis di sini ya, berarti 7 faktorisasinya 7, 6 itu 2 dan 3, 14 adalah 2 dan 7. Nah, KPK-nya gimana? Semua angka ditulis, jadi ada 2, 3, dan 7. Dicari pangkat terbesar, karena semua pangkatnya 1, jadi pangkat terbesarnya pasti 1. Kita kalikan ya, 2 kali 3, 6, 6 kali 7, 42. Jadi mereka akan berkunjung ke perpustakaan 42 hari lagi. Nah, ini kan 1 Juli. Berarti tanggal berapa? Juli itu kan sampai 31 ya. Karena ini satunya mereka sudah bersama, jadi tinggal 30 hari. Nah, ini tinggal kita kurangi di sini. 4 dikurangi 3, 12. Jadi 12 hari setelah 31 Juli berarti 12 Agustus 2020. Jadi Rio, Ria, dan Ricky akan berkunjung ke perpustakaan secara bersama-sama lagi, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2020. Itu ya adik-adik. Semoga materi kali ini membuat adik-adik paham tentang materi FEB dan KPK. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.